Langsung nih ya Mas Hanif, Mas MC, Mas Arisi, kita izin ambil waktunya dan tempatnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan lagi nama aku Alfonsus Setiaji, bisa dipanggil Alfon atau panggil Fonsus. Teman-teman semua yang ada di Telkom University, aku coba akan sharing beberapa hal-hal yang udah aku dapetin mungkin kurang lebih 3 tahun di Noise sebagai produser podcast, dan nanti aku juga akan coba sharing gimana sih kira-kira teman-teman kalau misalnya mau membuat atau melakukan inisiasi terhadap satu podcast yang ingin teman-teman buat. Walaupun beberapa teman-teman udah buat podcastnya masing-masing dengan branding masing-masing, dengan narasi masing-masing, dengan gayanya, teknik editing, dan lain sebagainya. Tapi nanti dari genre podcast yang nanti aku sharing, teman-teman bisa ngedevelop lagi. Kurang lebih podcast teman-teman tuh ada di part yang mana? Apakah di genre ini cocok, ataukah nanti mau switching genre? Kira-kira dari yang udah dibikin, kayaknya lebih cocok aku kayak sana deh gitu. Nah, sekarang aku coba sharing beberapa materi yang nanti akan aku sampein, untuk nanti juga ada beberapa podcast yang nanti akan di-review di ending. Nah, aku coba share screen ya. Bagaimanakah untuk share screen sebentar? Atau boleh dibantu share screen kalau misalnya dari Google di mana ya, Mas? Boleh ini share ya ke saya dulu aja nggak apa-apa. Boleh ya, bentar. Oke. Aku coba share ya. Nah, aku udah via Tiara ya, Mas, untuk share linknya. Oke. Karena aku nggak ada opsi buat sharing via Google Chrome. Apakah sudah? Bentar, masih proses. Oke, baik. Aman. Oke. Ternyata request ini akses nih, Kak. Ikut akses ya, bentar. Atau Ya. dari Tiara aja. Tiara, tolong ya untuk share screen. Nah, sip. Oke, kita akan coba langsung untuk sharing. Aku juga baru dengar tadi di sini adalah mata kuliah teknik presentasi. Jadi Ya. semoga teknik presentasi saya jangan dijudging ya Mas ya. Semoga kalau misalnya memang tidak sesuai kaidah presentasi yang tepat, Aman, semoga aman, aman, Kak. tidak salah-salah untuk sharing presentasinya. Oke, langsung kita masuk ke materi. Langsung boleh di next, Ti. Nah, sebelum untuk memulai, aku mau sharing dulu sebelumnya ya. Jadi di Noise itu ada beberapa produser yang nge-develop ratusan IP di Noise, yang berhasil mendevelop 100 lebih katalog Noise. Kalau teman-teman mau lihat apa aja keseharian produser atau beberapa katalog yang di-develop sama siapa, bisa langsung di @producer.producer.noise. Siapa tahu kalau teman-teman sendiri punya podcast kesukaan di Noise gitu, nah bisa dilihat siapa orang di belakang layarnya gitu. Next. Kita akan masuk ke beda genre podcast, beda treatmentnya. Sudah pasti bahwa semua genre itu beragam. Ada yang di pasar yang banyak pemainnya, ada di pasar yang sedikit pemainnya, tapi semua balik lagi ke bagaimana preferensi teman-teman buat tentuin mana yang paling cocok dan paling
sesuai dengan passion atau gaya pembawaan dari teman-teman saat membuat podcast. Nah, aku nggak akan sharing banyak genrenya, tapi yang aku mau kasih sharing adalah bagaimana memaintain pertama ekspektasi audiens, apa yang dicari pendengar, lalu itu masuk ke treatment konten, menyediakan apa yang dicari oleh pendengar. Jadi dalam sebuah eh, pembuatan podcast, inisiasi pertama itu yang harus disadari adalah bagaimana seorang kreator itu menyodorkan apa yang dicari oleh pendengarnya atau apa yang kira-kira sesuai pasar yang dituju itu tepat seperti yang teman-teman pengenin. Nah, itu juga berbanding lurus dengan treatment konten yang nanti teman-teman akan sajikan. Nah, kalau misalnya ya, kalau merasa bahwa apa yang dicari pendengar sekarang adalah komedi, ini adalah berasal dari inisiatif pribadi atau intuisi pribadi ya. Kira-kira komedi tuh kayaknya orang-orang pada butuh ketawa deh. Nah, nanti itu akan berbanding lurus dengan treatment konten yang akan teman-teman sajikan. Komedi itu akan bagaimana dibawakannya, komedi itu formatnya seperti apa, apakah monolog, apakah nanti bentuknya drama, apakah bentuknya tektokan tongkrongan berempat, dan lain sebagainya. Nah, setelah ekspektasi audiens di-maintain dan disadari, ada juga namanya ekspektasi kreator, di mana apa yang ingin dicapai kreator itu berbanding lurus dengan sejauh apa kontennya dikembangkan atau effort yang diberikan ke konten tersebut. Misalnya, semua kreator dirasa nggak semuanya pengen mendapatkan pendengar sampai 1 juta gitu. Ada juga beberapa kreator yang dirasa-rasa pengen aja di dalam kelas itu tahu gue punya podcast atau saya punya podcast gitu ya. Atau misalnya kayak keluarga tahu aku punya podcast, atau misalnya di circle pertemanan kuliah Setelkom University pengen tahu aku punya podcast. Tapi mungkin ada juga yang agak ambisius gitu ya, di level nasional. Aku pengen sepulau Jawa tahu podcast aku gitu. Nah, itu berbanding lurus dengan effort kontennya, mungkin dari promosi, dari segi durasi kontennya, dari segi pembahasannya, dari segi treatment kira-kira akan didistribusikan kemana aja. Nah, itu perlu disadari oleh teman-teman sebagai seorang kreator ketika ingin mencapai titik tertentu dalam membuat konten gitu. Selanjutnya, Ti. Nah, tadi yang aku sharing bahwa aku nggak akan sharing banyak genre. Nah, tapi ini adalah beberapa genre yang paling besar pasarnya di Indonesia, yaitu komedi, horor, talk show, dan juga hobi. Kalau misalnya ngomongin soal podcast, pembuatan podcast tuh nggak ada yang salah, memilih genre tuh nggak ada yang salah. Tapi kadang menempatkan genre di pasar yang tepat itu yang jadi concern. Karena apa yang diharapkan teman-teman tadi di ekspektasi kreator itu berbanding lurus dengan pemilihan genre teman-teman. Kalau ternyata teman-teman berekspektasi bahwa kayaknya gue harus didengarkan oleh ratusan atau ribuan pendengar. Nah, mungkin 4 genre ini jadi salah satu acuan teman-teman buat membuat podcast. Tapi kalau dirasa ada idealis-idealis tertentu di mana aku mau buat podcast itu untuk nge-fulfill keinginan aku dalam berkarya gitu, dalam berkonten. Jadi aku nggak akan peduli pendengar aku berapa, segala macam. Nah, mungkin genre-genre lain di luar ini bisa jadi opsi teman-teman buat membuat podcast gitu. Jadi nanti aku akan coba sharing bagaimana komedi, horor, tadi talk show dan hobi itu bekerja ya. Nah, kita pertama membahas soal podcast komedi. Podcast komedi adalah salah satu podcast yang paling banyak diminati atau pemainnya banyak, pendengarnya juga banyak, sehingga banyak banget treatment komedi yang diberikan dalam sebuah podcast untuk menarik pendengarnya. Apalagi komedi kan sifatnya personal. Kadang komedi atau bercandaan itu kan nggak cocok di semua orang kan. Bisa jadi bercandanya siapa, misalnya bercandaannya Surya Insomnia atau bercandaannya Komeng, itu nggak semua orang, bisa jadi nggak semua orang suka gitu. Tapi bisa jadi ada orang yang ketawa ngakak banget soal komedi Surya Insomnia atau Komeng gitu. Nah, podcast komedi itu bertumbuh pada
menjadi teman yang menghibur di tengah aktivitas. Dimana kalau misalnya di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, memasak dan lain sebagainya itu diharapkan bisa menghibur selama pekerjaan itu berlangsung. Outputnya apa? Outputnya adalah pasti ketawa. Kalau nggak ketawa, paling nggak senyum atau nggak relate dengan komedinya. Treatment komedi itu adalah relatability, try not to be funny, jokes, marketing, positioning. Nah, kita bawa dari jokes, marketing, positioning. Jokes, marketing, positioning itu ngomongin soal bagaimana menempatkan jokes kalian di pasar yang tepat. Kira-kira misalnya kita ngomongin soal Telkom University. Jokes Telkom University gimana sih? Apakah banyakan sukanya satir? Apakah kebanyakan sukanya komedi-komedi receh? Apakah kebanyakan sukanya komedi-komedi yang agak gelap gitu ya? Nah, itu harus disesuaikan dengan podcast yang teman-teman distribusikan. Nah, kalau podcast teman-teman berkaitan atau berhubungan dengan Telkom University, berarti market positioning-nya harus di situ gitu. Bagaimana teman-teman memetakan jokes-jokes yang ada di Telkom University. Try not to be funny. Try not to be funny itu berarti jangan sampai seorang komedian itu membuat seolah-olah obrolan itu jadi beban. Gimana caranya bikin ketawa orang? Nyatanya nggak selalu kayak gitu. Nyatanya mungkin orang bikin ketawa itu nggak perlu effort. Kadang orang gara-gara kedekatan, gara-gara kesamaan interest, gara-gara sama-sama punya hobi yang sama, gara-gara punya pengalaman yang mirip, itu bisa jadi lucu aja. Bisa jadi tidak perlu dibuat-buat komedinya gitu. Terus relatability adalah konsistensi atau misalnya mungkin bagaimana teman-teman secara konsisten, secara dekat untuk menyampaikan komedi teman-teman, menyampaikannya ke pasar berulang kali sehingga jokes teman-teman bisa diterima di pasaran. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa variasi treatment podcast komedi. Di sini aku mau sharing ada beberapa podcast. Ada pertama Brizik, Hahalen, dan Baba Banget. 3 podcast ini menjadi podcast yang punya treatment berbeda-beda. Yang pertama ada Brizik, bercanda isinya musik. Brizik ini mengangkat bahwa lagu itu nggak harus soal talk show dengan musisi. Ngomongin musik tuh nggak selalu tentang bagaimana chord ini ke chord ini gimana ya, progresi dan lain sebagainya. Ternyata ngomongin musik tuh bisa sambil bercanda. Ngomongin musik tuh bisa sambil hahihi. Ternyata interview musisi tuh nggak harus ngomongin soal esensi musik dari lagu ini tuh apa. Ternyata ngomongin musik dari belakang layar juga bisa. Ngomongin hal-hal lucu dari musisi kejadian kocak di atas panggung tuh ternyata banyak demand-nya loh gitu. Dan ini adalah podcast yang di-drive by script. Ini contohnya ya. Jadi podcast yang di-drive by script. Jadi skripnya ada runtutannya dari opening sampai closing tuh kayak gimana. Itu adalah podcast Brizik komedi yang didasarkan atau drive-nya by script, by podcast yang landasannya tidak harus ngomongin musik dengan serius, itu adalah drive-nya Brizik. Hahalen itu adalah podcast di mana kita ngomongin soal drama komedi. Kalau kita ngomongin simpelnya adalah OVJ, tapi ini dalam podcast. Gimana caranya mereplicate di Hahalen itu, mereplicate sebuah film, tapi dibikin sebuah setup baru, sehingga orang relate, dan juga di situ ada dalam komedinya. Kebetulan di sini ada audionya, teman-teman bisa coba dengerin sedikit cuplikan dari Hahalen. Namaku Milea. Nama panjangku Sofyan Munir Nurhadi. Lahir di Jakarta. Tepatnya di Roxy, belakang service center Xiaomi. Ibuku orang Bandung yang dulu kerjanya marketing IndiHome. Ayahku seorang TNI, kalau nggak salah. Polisi deh, kalau nggak salah. Gue lupa, pokoknya pakai seragam. Oh iya, atau Satpol PP. Setelah menikah, mereka tinggal di Selipi.
tahun 90, ayahku pindah tugas ke Bandung. Kami sekeluarga tinggal di rumah kakek nenekku yang sudah meninggal 1 hari sebelumnya. Hantunya juga masih suka gentayangan. Ya, kayak mati penasaran gitu. Dan disinilah ceritaku dimulai. Tentang dia yang mengajarkanku tentang pentingnya memutar biskuit Oreo sebelum mencelupkannya ke susu. Yap, susu kambing. Kambing yang makannya Oreo. Oke. Aman. Jadi halnya tadi teman-teman boleh dengerin sedikit cuplikannya gimana bagaimana sebuah komedi drama itu bekerja. Hal yang tuh memperlihatkan sisi di mana orang tuh bisa membayangkan situasi, tadi ngomongin soal Dilan, Bandung kayak gimana, konteks Dilan filmnya tuh kayak gimana, ternyata dipatahkan dengan misalnya ekspektasi teman-teman dipatahkan dengan komedi-komedi yang ternyata agak mind blowing dan lain sebagainya, dengan diksi-diksi yang lucu, dengan audio-audio yang ramah di kuping tiba-tiba dipatahkan ke komedi yang lain gitu. Nah, hal yang tuh bekerja kayak gitu. Jadi akan teman-teman temuin feel yang baru, experience yang baru di podcast hal yang. Terus Bawa banget adalah podcast yang secara value itu ngomongin soal ternyata komedi Bapak tuh bisa survive di tengah komedi anak muda yang kekinian gitu. Komedi yang banyak orang suka yang demand tinggi. Ternyata komedi Bapak, komedi receh, komedi tebak-tebakan itu masih bisa survive, masih bisa dinikmati, masih bisa relate, bahkan masih bisa deket sama anak muda zaman sekarang. Bapak-bapak banget itu bisa nyajiin komedi yang ternyata agak-agak side stream mungkin untuk anak-anak muda, jadi bisa dinikmati di situ. Selanjutnya. Podcast horror. Podcast kedua terbanyak didengarkan di Indonesia adalah podcast yang paling cukup masif dan cukup solid ya pendengarnya. Karena memang cuma di Indonesia doang, orang Indonesia tuh emang suka ditakut-takutin dan menikmati ketika ditakut-takutin. Sehingga podcast horror tuh cocok banget buat kuping orang Indonesia. Nah, ekspektasi di Indonesia adalah terhibur melalui adrenalin dan bagaimana orang itu membayangkan situasi di dalam ceritanya. Treatment kontennya adalah storytelling dan delivery, di mana kekuatan storytelling dan delivery dalam sebuah podcast horor itu penting banget. Bisa jadi orang nggak takut, bisa jadi orang runtuh ekspektasi theater of mind-nya ketika yang ngedeliver itu tidak capable atau tidak terbiasa untuk menyampaikan cerita horor. Lalu ada sound design-nya, di mana nggak cuman storytellingnya, nggak cuman ceritanya yang serem, tapi ternyata efek-efek audionya kayak ting 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 atau suara-suara ketukan-ketukan, suara seretan-seretan, suara yang mencekam, background yang lebih intens, itu ternyata membuat orang lebih betah mendengarkan podcast horor kayak gitu. Atraktif sudah jelas bagaimana pembawaannya, bagaimana attitude podcasternya, bagaimana pemilihan ceritanya, apakah atraktif orang dengerin dari awal sampai akhir, karena jangan sampai orang dari awal sudah punya ekspektasi tinggi, jangan sampai di akhir atau di tengah-tengah orang runtuh ekspektasinya karena kurang atraktif. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa variasi treatment podcast horor yang disajikan atau ada di Noise. Yang pertama ada Scary Things, di mana ada 3 orang, Syahabi, Nadila, dan Fadil, Camuy, itu membuat sebuah podcast yang bentuknya itu kayak sharing di kamar. Kayak misalnya teman-teman mungkin pernah persami atau mungkin pernah ke sebuah tempat tidur sama teman-temannya, terus juga di dalam satu kamar, terus tiba-tiba pengen, gue punya cerita horor, gue punya cerita seram. Treatment yang dilakukan sama, bahwa ada 3 orang anak muda yang cerita horor dengan pembawaan agak pop ya. Jadi nanti cerita-ceritanya juga enggak cerita-cerita yang agak pop, cerita-cerita yang anak muda pengen dengerin dan agak relate dengan teman-teman semua. Apalagi biasanya kan selalu dibumbui dengan
kata teman gue, ini cerita teman gue, bahkan ini cerita gue, jadi nggak dikarang-karang, selalu ada ini disebut true story, karena emang ini true story dari temennya, dari teman-temannya temen gitu. Jadi itu di packagingnya kayak gitu. Lalu ada podcast Tanah Jawa. Podcast Tanah Jawa itu dari ada YouTube-nya juga. Jadi ini adalah podcast yang dari Kisah Tanah Jawa. Jadi podcast dari Kisah Tanah Jawa, di mana si podcast Tanah Jawa ini membeberkan background story-nya dari Kisah Tanah Jawa yang ada di YouTube. Jadi Kisah Tanah Jawa di YouTube kan punya ekspedisi dan lain sebagainya. Tapi cerita di baliknya, cerita di belakangnya, atau beberapa cerita yang tersembunyi yang tidak bisa diceritakan di dalam YouTube, itu bisa dicari di podcast Tanah Jawa. Nah, treatment podcast horor itu juga bisa beda-beda. Karena mungkin pangsa pasarnya juga bisa beda-beda. Mungkin yang disajikan oleh podcast Tanah Jawa adalah eksklusivitas pendengarnya ketika tidak mendapatkan itu di YouTube gitu. Apa sih kira-kira cerita di balik ekspedisi di misalnya ekspedisi di Goa Perang Jawa gitu misalnya, atau di Goa di Magelang, itu gimana sih di balik layarnya, apakah ada yang kerasukan, apakah ada yang apa. Nah itu treatment podcast di podcast Tanah Jawa dilakukan seperti itu gitu. Jadi bisa beda-beda ya podcast horornya. Selanjutnya, podcast talk atau podcast wawancara. Ekspektasi audiens selalu mendapatkan informasi baru dari sebuah obrolan, treatment kontennya, riset, pendekatan sebelum talk show berlangsung, fitur apa yang butuh dan tidak butuh dengar audiens. Talk atau wawancara itu podcast yang paling sering diaplikasikan di semua platform di mana-mana. Mungkin kalau di YouTube teman-teman bisa lihat podcast wawancara-wawancara yang disebut podcast itu. Terus juga di audio, bahkan di platform audio juga menyajikan podcast talk wawancara, bahwa di mana mendatangkan narasumber itu kan cukup tricky ya. Apakah narasumbernya itu seru, apakah narasumbernya itu lucu, apakah narasumbernya itu awkward, semua itu bisa diprediksi dengan yang namanya treatment konten yang dilakukan di wawancara. Pertama, riset. Karena kalau nggak riset, kita nggak tahu siapa orang ini, kita nggak tahu bagaimana pembawaannya, kita nggak tahu bagaimana approach-nya ke orang ini, kita nggak tahu bagaimana kira-kira apa ya yang bisa dikulik lebih dalam dari seorang ini. Misalnya kita ngomongin soal pemburu hantu gitu. Nah, riset dulu kita. Kira-kira pemburu hantu tuh ada nggak ya pekerjaan Indonesia, baru banget dengar gitu, pemburu hantu. Hantu apa yang kira-kira akan diburu oleh pemburu hantu. Terus gejolak-gejolak apa atau peperangan-peperangan antar dimensi apa yang pernah dilakukan oleh pemburu hantu, itu harus tahu dulu bahkan sebelum wawancaranya mulai, sehingga sudah mempersiapkan diri seorang podcasternya atau seorang kreatornya itu sudah tahu ekspektasi pendengarnya nanti akan sejauh apa itu yang akan dilakukannya. Lalu pendekatan sebelum talk show berlangsung. Tadi yang udah gue share bahwa telepon dulu atau cari dulu di Google atau ngobrol langsung sama narasumbernya, itu salah satu cara untuk mendekatkan diri biar lebih fluid, biar nanti kalau misal pas take podcast nggak tegang dan udah sama-sama tahu bagaimana cara sharing masing-masing. Selanjutnya ada filter apa yang butuh dan tidak dibutuhkan didengar audiens. Nah, dalam podcast wawancara nggak semua orang butuh tahu mungkin dalam lingkup privasi atau misalnya kayak keluarga. Pemburu hantu rasa-rasanya tidak cocok kalau ditanyain soal udah punya anak berapa dan anaknya kuliah apa. Mungkin itu tidak cocok dan tidak semua audiens ingin mendengarkan itu gitu. Jadi bisa jadi filter-filter atau bahkan tiring pertanyaan dari podcast dari pertanyaan-pertanyaan yang general ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya 1 million question gitu misalnya ya, itu bisa jadi ditiring gitu step-stepnya, atau misalnya diselipin di awal atau ditaruh di tengah atau ditaruh di akhir gitu. Nah ini ada treatment podcast talk show, ada pertama On Not Hasty Meet Everybody dan juga Lambemu. Aku kasih overview dulu. On Not Hasty Meet Everybody itu literally beneran meet everybody. Jadi siapapun Onat sama Hesti akan ketemu, mulai dari animal mediator atau bahkan mungkin waktu itu mantan pengedar narkoba, bahkan juga ada guru honorer, ada perias jenazah dan lain sebagainya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin banyak orang belum tahu atau banyak orang mungkin udah tahu tapi nggak tahu cerita di baliknya. Itu Onat Hesti with Everybody nyajiin itu semua. Boleh Ti didengerin
beberapa contohnya? Kalau saya bilangnya animal mediator karena saya itu memediasi komunikasi antara hewan dan parents-nya gitu, dan parents ke hewannya gitu. Jadi saya menyampaikan pertanyaan atau pesan Kepada parents dan hewannya. kepada piaraannya, terus nanti kan piaraannya juga suka punya pesan lagi ke orang tuanya. Saya sampaikan lagi ke orang tuanya gitu. Makanya saya bilang saya mediator. Mediator Karena hewan. memediasi antara kedua belah pihak ini. Oke. Selanjutnya ada Lambemu. Lambemu itu adalah podcast yang sifatnya kedaerahan. Sifatnya kedaerahan di mana kita juga punya beberapa podcast daerah. Di podcast daerah, yaitu ini kan base-nya Jawa Timuran ya. Lambemu tuh full pakai bahasa Jawa Timur. Ada juga podcast namanya Kena Mental, itu podcast yang base-nya Makassar. Jadi bahasanya bahasa Makassar. Terus ada juga podcast Sopan Ste, itu podcast yang base-nya pakai bahasa Padang. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ternyata punya pemikiran, kalau gue pakai bahasa daerah ada yang dengerin nggak? Ada jawabannya. Jadi teman-teman bisa banget kalau misalnya lebih nyaman pakai bahasa daerahnya, itu bisa banget bikin podcast pakai bahasa daerah dari teman-teman masing-masing gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke podcast hobi. Podcast hobi itu agak tricky, bahwa dimana kita bisa ngomongin apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita passionate di situ, tapi belum tentu audiensnya tuh sebanyak itu. Kita ngomongin soal bagaimana sebuah pasar yang niche itu bisa di-grab sama satu podcast dalam satu waktu. Walaupun pemainnya nggak banyak, tapi pasarnya juga kecil. Tapi di pasar yang kecil ini, biasanya di podcast hobi, itu punya tingkat loyalitas yang lebih tinggi. Karena mereka punya kedekatan antar talent dan juga pendengarnya. Karena kalau biasanya hobi itu base-nya kayak koleksi, biasanya juga kayak mungkin anime, atau mungkin olahraga yang sama, gitu-gitu. Nah, ekspektasi audiensnya mendapat ruang lebih dalam atas apa yang disuka. Bahwa kadang orang suka kan butuh afirmasi ya, afirmasi kelompok, bahkan mungkin itu di level yang lebih tinggi gitu. Nah, mendapatkan ruang itu adalah salah satu bentuk akomodasi podcast hobi ke audiens-audiensnya. Treatment kontennya gimana? Treatment kontennya sudah jelas melibatkan audiens. Gimana caranya komunitas yang sudah ada di dalam podcast hobi itu terus diutilize, terus dimanfaatkan, terus dibikin sarananya untuk bisa berkumpul, sehingga podcast hobi itu bisa survive terus-terusan. Up to date sudah jelas bahwa podcast hobi itu mengedepankan bahwa podcasternya harus lebih tahu mungkin daripada pendengarnya. Terus menjadi lebih sekedar podcast community. Kita ngomongin soal community, bahwa kegiatan-kegiatan offline, kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung atau kopdar bahasanya istilahnya, atau ketemuan langsung, misalnya kayak futsalan atau misalnya kayak sanmorian bareng, itu bisa jadi salah satu treatment di mana mempererat podcast community itu bisa bekerja. Nah, ini contohnya. Podcast di sini ada podcast Romance Down sama podcast Bola Banget. Romance Down ini base community-nya adalah podcast dari anime One Piece, di mana penyuka anime One Piece itu mendengarkan podcast Romance Down, di mana ada podcaster yaitu Arya Novrianus yang bercerita soal komiknya, soal karakternya, soal plot twist-nya, soal teorinya, soal hal-hal lain yang terkait dengan podcast anime One Piece. Terus juga ada podcast Bola Banget, dia nge-branding dirinya bahwa semua orang tuh bisa menikmati bola gitu. Nah, sehingga yang dilakukan oleh Jerry sama Afif itu menyelipkan komedi dalamnya, menyelipkan roasting tongkrongan, kayak misalnya MU Liverpool 7-0 dan lain sebagainya, itu diselipkan di situ, bagaimana ngerostingnya dan lain sebagainya, itu yang disajikan oleh Boba. Nah, Boba itu punya komunitas kayak misalnya setiap minggu, setiap bulan itu ada futsalan bareng, itu ada mini socceran bareng. Nah, itu yang dilakukan Romance Down, yang dilakukan Bola Banget, podcast Bola Banget, untuk memaintain pasarnya yang niche itu biar tetap stay untuk mendengarkan podcastnya gitu. Selanjutnya, oke. Ini kita akan review beberapa podcast yang tadi aku udah dengerin dari puluhan podcast yang di-sharing. Aku coba akan kasih tahu perspektif bagaimana konten yang
dari misalnya dari standar noise itu kayak gimana sih ngelihatnya? Apakah podcast teman-teman jelek? Nggak ada yang jelek. Podcast itu semuanya ngomongin soal selera. Tapi bagaimana menempatkan podcast itu pada pasar yang tepat, itu yang sulit gitu. Teman-teman bisa bikin seidealis apapun, teman-teman bisa bikin podcast dengan output format apapun, karena pada dasarnya seni itu nggak ada yang jelek, seni itu nggak ada yang bisa diatur-atur, tapi seni itu menyesuaikan pasar. Jadi kalau teman-teman ingin dengarkan lebih banyak, bahwa teman-teman juga harus menyadari ada idealis-idealis yang diruntuhkan demi pasar yang ingin teman-teman kejar lebih besar gitu ya. Jadi kita bisa langsung gimana ya Tia, bisa dengerin langsung di tempat yang berbeda kah, atau cocoknya buat misalnya streaming, jadi screennya streaming dari platform noise? Karena audionya nggak nempel di situ. Apakah mungkin nanti kalau misalnya kurang memungkinkan, nggak apa-apa, aku coba kasih sharing, nanti teman-teman bisa dengerin sendiri podcast-podcast yang tadi aku sharing. Kebetulan tadi juga katanya ada podcast dari Pak dosen ya, dari Pak dosen. Iya, Dan yang agak terakhir curang ya, tadi. karena dari segi desain, dari segi visual, dari segi audio sudah well prepare sekali ya untuk menunjukkan itu pada anak mahasiswanya. Nggak mau kalah, Kak, sama mahasiswa. Oke, kita dengerin sedikit aja, nggak usah 4 menitnya, tapi kita bisa kebayangin bahwa situasi atau treatment podcast yang akan dibuat oleh The Good Sound Podcast. Mungkin yang punya ada di ruangan ini. Semoga bisa Ada mendengarkan bersama Ibrahim, ya. Ibrahim. Ada Ibrahim ya. Halo good friends, selamat datang di podcast The Good Sound. Bersama saya Nur Najban Ashraf Ibrahim atau biasa dipanggil Ibrahim. Di podcast ini kita akan membahas putar kuliah dan desain. Dan lebih spesifiknya lagi kita akan membahas produk desain. Nah, bagi kalian yang penasaran, stay tune ya for the first episode. See you. Semenit aja ya episode yang bukan introduction ya, yang episode 1. Ntar juga yang episode 1 yang tadi kemudian 1 menit aja. Maaf ya, ada iklannya nih ke premium. Seruin terus pakai Telkomsel Prabaya. Ngegame, nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan dari Telkomsel. Jurusan DKV. Gak apa ya, iklannya masih sama ya. Masuk jurusan DKV karena passion dan hobi. Halo good friends, selamat datang di The Good Sound bersama gua Nur Najban Ashraf Ibrahim atau biasa dipanggil dengan nama Ibrahim. Di episode perdana ini gua akan membahas gimana gua end up atau berakhir di jurusan desain produk Telkom University. Jadi flashback ketika SMA itu gua pengen masuk jurusan arsitek, yang mana itu jurusan yang terkategori sebagai jurusan IPA atau saintek. Seiring berjalannya waktu, di kelas 12, gua berubah pikiran ingin masuk ke jurusan DKV. Kenapa gua pengen masuk jurusan DKV? Karena passion dan hobi gua itu bikin desain. Dan karena itu gua pengen masuk DKV. Oke, aman. Lanjut, kita dengerin yang selanjutnya aja. Jadi di wrap sekalian aja ya, bareng-bareng. Yang kedua tadi ada Ramadan Karim, Podcast kalau nggak salah. Nah itu yang episode 1 aja langsung sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo para noise, selamat datang di Podcast Kece.
Sebelumnya kenalin gue Fadlan dan partner gue. Jadi ini podcast pertama gue dan temen gue. Oh iya, thanks buat teman-teman sekalian yang udah mau dengerin podcast kami. Dan ya mohon maklumi ya, mungkin kami masih agak noob gitu. Jadi kami bakal terima kritik dan saran dari kalian. Ya, jadi gitu ya guys, kita bakal nerima kritik dan saran dari kalian. Boleh ditaruh di kolom komen. Ya betul sekali. Iya, kebetulan nih kita udah masuk di hari pertama puasa. Gimana nih puasa lu? Ya kalau dari gue sih syukur ya bisa masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau gue masih hidup berarti masih bisa puasa dong gitu. Emang lu puasa? Iya pakai nanya puasa lah, emang puasa lu gimana? Ya, kalau gue sih namanya hari pertama. Kalau mau jujur emang berat. Oke. Yang terakhir dari Pak dosen ya, podcastnya Pak dosen nih. Jauh di mata namun dekat di hati. Seru intro pakai Telkomsel Prabaya. Ngegame, nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan dari Telkomsel. Ramadan ceria bersama FIK. Ramadan makin ceria bersama Jiwa Hanif dan Arya. Kita ngobrol bersama. Ya Ramadan ini makin ceria sampai nggak kerasa udah waktunya buka. Podcast ceria bersama FIK. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ini Waalaikumsalam. akhirnya kita berjumpa di podcast apa podcast? Cats mah kuda wah. Udah ya. Oke, jadi gini. Gini. Oke. Jadi kuda. Sip. Nah, teman-teman yang aku mau sharing tadi dari 3 podcast tadi, kita bisa ngelihat ada berbagai macam treatment genre, treatment podcast, treatment audio, dan lain sebagainya. Tadi di podcast yang pertama kita dengar monolog satu orang untuk menceritakan keluh kesahnya, menceritakan pengalamannya, menceritakan dia memilih jurusan desain produk dari The Good Sound Podcast. Terus yang di kedua ada 2 orang yang melakukan tektokan untuk bikin podcast bagaimana hari pertama puasanya. Dan yang terakhir ada bahwa dosen yang memperlihatkan bagaimana audio production, bagaimana tektokan, bagaimana obrolan itu di package dengan baik gitu. Jadi teman-teman bisa lihat berbagai macam podcast yang dibuat gitu. Dari 3 podcast itu apakah ada yang paling bagus? Enggak. Apakah ada yang paling jelek? Enggak juga. Tapi apakah teman-teman mau mendengarkan yang lain, mendengarkan 3-tiganya? Mungkin enggak gitu. Jadi teman-teman bisa pengen dengerin cuma salah satunya dari 3 contoh yang dibawakan. Misalnya ada beberapa tendensi. Ada juga kayak, audionya bagus, aku mau dengerin podcast yang ini. Atau misalnya kayak, biar dapat nilai yang bagus, aku dengerin podcastnya Pak dosen. Misalnya kayak gitu. Ada beberapa macam tendensi yang ingin disampaikan teman-teman karena kedekatan teman-teman sama podcastnya. Kerelatan atau misalnya kayak temanya. Alasan memilih desain produk, jurusan desain produk misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin gara-gara relate dan lain sebagainya. Ada juga mungkin kedekatan sama tadi Ramadan, apakah hari pertama puasa itu gimana? Orang pengen dikabarin, pengen ditanyain, pengen dikasih tahu bagaimana perasaannya gitu. Nah, itu adalah beberapa treatment podcast yang teman-teman buat. Tapi yang perlu dipahami adalah bagaimana teman-teman nanti sadar bahwa podcast yang kalau misalnya nanti teman-teman jalanin itu mau serius, pemilihan genre podcast switchingnya tuh kira-kira kayak gimana? Apakah pembawaannya nanti akan komedi? Monolog itu bisa komedi. Bahwa kalau misalnya nanti lo sendirian ngelawak ngakak sendirian itu adalah hal yang dianggap aneh, enggak juga. Ada podcast namanya Diary Coki. Nah itu kalau misalnya teman-teman mau dengerin bagaimana monolog komedi itu bekerja, bisa dengerin dia Diary Coki. Itu ceritanya premisnya adalah Coki Pardede yang teman-teman tahu semua itu punya cerita
di tempat dia rehab, dan itu dijadikan base dia berkomedi. Bagaimana cerita-cerita lucu di tempat rehabilitasi itu bisa ngedrive dia untuk bercanda-canda dan menyalurkan apa yang mau dia salurkan kayak gitu. Nah, teman-teman juga harus menyadari bahwa nanti brandingan podcast, apakah brandingan podcast dengan scoop yang kecil itu sudah membuat teman-teman puas. Kayak tadi ngomongin soal alasan memilih desain produk. Apakah teman-teman ketika memilih judul itu, memilih pembahasan itu, sudah sesuai ekspektasi teman-teman? Karena scoop-nya akan jadi kecil gitu. Mungkin kayak teman-teman yang interest ke desain produk aja, ataukah cuman teman-teman di Telkom University aja yang relate, atau bahkan teman-teman yang di scoop yang lebih kecil gitu, atau adik kelas itu cuman dengerin itu. Terus tadi kayak ngomongin soal bagaimana puasa hari pertama lo. Nah, itu treatment bagaimana pembawaan itu berpengaruh ke dalam podcastnya. Mood-nya, terus juga tektokannya, jangan sampai terlalu kaku dan lain sebagainya. Itu yang mempengaruhi sebuah podcast itu bisa diterima lebih panjang lagi. Tadi kalau misalnya yang podcast Ramadan puasa hari pertama lo bagaimana itu dengerin sampai habis, ada part di mana di awal-awal ngomongin soal puasa, tiba-tiba di tengah-tengah cerita Nabi. Nah, itu tuh agak plot twist, tapi mungkin itu kali kejutan ya. Emang pengen ngasih kejutan, tiba-tiba pengen ngasih cerita Nabi soal bagaimana peperangan saat di zaman Nabi dan lain sebagainya. Bagaimana sulitnya di zaman itu dan lain sebagainya. Mungkin itu yang disajikan oleh kreatornya. Dan semuanya bagus-bagus dan semuanya punya preferensi masing-masing. Tapi yang perlu dilihat, yang perlu diingat adalah ketika itu sudah tidak jalan, ketika itu tidak ada attraction-nya lagi atau traffic ke dalam podcast itu yang perlu dicari tahu jawabannya gitu. Apakah memang pembahasannya kurang relate, ataukah gaya pembawaan podcasternya yang kurang cocok, ataukah genre podcast yang harus diganti, ataukah promosinya yang harus dikencengin. Mungkin teman-teman bisa nge-utilize sosial media teman-teman, mungkin bisa di-share di TikTok, bisa share di IG Reels dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus paham, teman-teman harus tahu ketika mau bikin podcast, apalagi di tahap yang lebih serius lagi. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau di tahap coba-coba atau di tahap happy-happy, bisa ya mungkin bisa low effort gitu. Tapi kalau teman-teman pengen bahwa sebuah karya itu dinikmatin lebih banyak orang lagi, berarti harus ada effort yang dikorbankan lebih besar lagi. Kurang lebih kayak gitu, Mas Hanif, Pak dosen, Pak Hanif, dan juga Mas Arishi, soal sharing aku tentang bagaimana genre podcast itu berbeda juga treatment podcastnya. Oke, terima kasih Kak. Jadi kita langsung kita tanya jawab aja kayaknya, kita diskusi aja ya Kak Alphonsus. Boleh deh teman-teman. Nah ini Kak Alphonsus, sebelum kita tanya jawab nih ya mahasiswa, kayaknya saya ada pertanyaan dulu dari saya. Oh, boleh. Nah, saya pengen nanya nih Kak Alphonsus, jadi kan ini sebenarnya tugas dari mahasiswa itu kan saya dari awal tuh memutuskan untuk temanya itu yang semuanya apapun yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan desain atau industri kreatif sebenarnya. Oke. Nah, sedangkan ngomongin desain dan industri kreatif itu kan luas banget. Industri kreatif aja ada 17 sektor ya, ada musik, ada DKV, ada interior, ada barang antik, ada pertunjukan seperti itu. Ya. Nah, cuman kemarin waktu saya mendengarkan semua tugas-tugas mahasiswa, mayoritas banget itu menceritakan desain produk dan perkuliahannya gitu. Oke. Agak mau curhat sedikit di situ, Pak. Ya, mungkin. sharing dulu deh mungkin dari Kak Alphonsus gimana sih supaya teman-teman bisa ngerilitin, karena ngomongin industri kreatif kan luas kan, jadi nggak perlu teman-teman curhat keluh kesah kuliah atau misu-misu kuliah dan sebagainya, jadi luas banget nih. Nah, biar teman-teman lebih semangat untuk mencari genre sesuai dengan kesukaannya nih. Ya walaupun kemarin ada sih beberapa, ada yang udah ngomongin fashion, aku udah lihat, ada yang film juga, itu kan juga industri kreatif kan, jadi berharap teman-teman lebih berani explore kayak gitu sih ya. Sebenarnya jawabannya tuh ada di teman-teman sebenarnya, Pak. Gimana caranya mereka mau develop apa yang bukan di depan mata dia. Teman-teman kan mungkin ada masanya di mana memperlihatkan apa yang paling dekat. Keresahan tuh udah paling dekat, ngeluh capek tuh udah paling dekat. Tapi juga ada beberapa opsi kayak teman-teman kemarin tadi aku tuh sempat dengerin gimana dia nge-breakdown sebuah
film kecil apa ya tadi namanya judul podcastnya, bentar aku lupa. Benih Seni kalau nggak salah. Jadi dia nge-breakdown bagaimana sebuah film tuh nggak harus yang ditonton tuh nggak harus yang wow yang di box office dan sebagainya. Ternyata ada sebuah film-film kecil yang bisa dinikmati dan bisa dicari value-nya di situ. Bagaimana film dulu itu dibuat dan lain sebagainya, background-nya apa namanya, sejarahnya kayak gitu. Nah, teman-teman itu dalam sebuah pembahasan yang kecil tadi ngomongin soal desain produk atau misalnya tadi ngomongin soal 17 sektor yang tadi teman-teman pengen tahu, teman-teman tuh punya interest kemana dulu pertama. Jangan sampai kalau misalnya ngomongin sebuah podcast itu nggak relate, nggak deket, atau nggak begitu suka gitu bahasannya. Bahwa bahasan itu tersedia di semua kanal platform digital itu tersedia banget gitu. Di Google tersedia kalau teman-teman mau cari dan lain sebagainya. Nah, genre apa yang cocok di desain produk itu bisa jadi banyak alternatif. Misalnya kita ngomongin soal yang agak cross dikit ya, misalnya kayak horor. Apakah horor itu bisa dideketin dengan industri kreatif desain dan desain produk dan sebagainya? Bisa banget gitu. Di bawah-bawah misalnya kayak cerita malam hari seorang pekerja desain gitu. Jadi nanti teman-teman podcastnya pure ngomongin soal bagaimana pekerja-pekerja desain tuh ketika malam ngejar deadline dan lain sebagainya, nggak cuma takut dikejar oleh klien, tapi juga takut ada bayang-bayang gelap atau misalnya ada suasana-suasana yang mencekam ketika lagi ngedit atau lagi ngedesain produknya dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin lebih spesifik lagi tempat gitu, kayak misalnya di ruangan tertentu, di tempat-tempat tertentu yang di tempat perkuliahan ada tempat-tempat tertentu yang horor yang teman-teman bisa explore di situ, tapi ada kaitannya dengan tempat-tempat untuk ngedesain dan lain sebagainya. Nah, semua genre itu bisa diaplikasikan di situ. Dalam bentuk komedi, teman-teman bisa tektokan dalam ranah desain produk, gimana kayak misalnya ngomongin, aku nggak tahu ini apakah jadi opsi atau enggak, misalnya kayak bagaimana ngomongin dosennya atau bagaimana ngomongin soal susahnya ngerjain ini, tektokan komedinya bisa diatur di situ, atau misalnya tadi ngomongin soal genre wawancara gitu. Bisa jadi teman-teman bisa ngasih opsi wawancara sama expertise di bidang desain dan lain sebagainya, atau expertise di bidang film, di bidang radio, di bidang apa, sehingga industri kreatifnya bisa lebih dieksplor lagi di podcast itu gitu. Mas, kalau misalnya mau dicari eksplorasinya di industri kreatif gitu. Gitu Mas Hanif? Oke, iya. Ya. Silakan nih teman-teman yang lain nih yang mau bertanya nih. Saya udah nanya satu nih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan sih, Mas ini ya, Kak Alfonsus ya. Cuman kayak bagi-bagi karena jujur walaupun saya dosen juga, saya excited banget nih terkait perpodcastan nih ya. Karena udah bikin jingle nyanyi-nyanyi ya Pak ya. Terlihat excitement-nya tuh dari bikin bumper nyanyi itu udah ekspor ya, bagus. Kemarin kan ngajakin teman-teman dosen kan ngeramein Ramadan gitu kan, dan semuanya sangat support gitu kan. Bagus. Yuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan, boleh lewat chatting atau langsung speak up, nggak apa-apa. Di sini sebelumnya ada yang pernah bikin podcast lebih intens sih maksudnya. Apakah di kali pertama teman-teman semuanya bikin podcast? Karena kalau dilihat-lihat tadi kemarin kayaknya aku cek baru trailer episode 1 gitu. Ataukah ada yang udah pernah bikin podcast sebelumnya udah sampai 10 episode atau sampai 15 episode, ada nggak ya? Ada nggak teman-teman semuanya? Kemarin saya juga ngecek, kayaknya belum ada sih, rata-rata akunnya baru semua sih, Kak. Baru semua ya? Ya mungkin paling lain juga nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak di paling ada akun yang lama 1-2 akun, itu pun lebih ke pendengar sih, bukan produksi mereka. Ya. Yuk gimana nih, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada saya nanya lagi nih. Oke, tadi kan udah dijelasin ya terkait sebenarnya desain itu bisa banget masuk di banyak hal ya, mau horor, mau ngobrolin apapun ya Kak ya, seperti itu ya. Nah,
menurut Kak Alfonsus nih ya, yang membuat mahasiswa nih mental block kebanyakan kan cerita itu kan terkait dunia perkuliahan mulu. Ya. Banyak banget yang cerita keluh kesah dan juga salah jurusan dan sebagainya. Nah, kira-kira boleh nggak sih nge-share misalnya dari cerita-cerita entah itu apa namanya salah jurusan atau misalnya apa ya, pengalaman kuliah dan sebagainya, tapi dikaitkan dengan ide-ide lain yang sesuai dengan genre podcast yang menarik. Kira-kira kayak gimana ya supaya teman-teman di sini punya apa ya, punya gambaran. Jadi kayak keluh kesah kuliah, tugas-tugasnya yang sangat berat dan sebagainya. Kira-kira Oke. bisa dimasukkan kemana lagi ya kayak gitu. Oh, jadi maksudnya idenya ini satu doang, temanya maksudnya pembahasannya cuma keluh kesah, tapi kira-kira bisa Mayoritas genre kan apa? kan kemarin kan saya bilang kan sebenarnya kan terkait industri kreatif, sedangkan industri kreatif kan luas banget. Benar. Tapi teman-teman kebanyakan nyeritain perkuliahannya aja, padahal banyak banget yang bisa diekspos kayak gitu. Iya. Paham. Oke. Ngomongin yang pertama, ngomongin soal pemilihan temanya atau pemilihan bagaimana ngangkat keluh kesah itu jadi pembahasan pertama. Maksudnya itu banyak banget dipakai semua semua podcaster atau semua talent untuk memulai podcastnya. Berasal dari keresahan pribadi, dari keluh kesah, pengen marah-marah aja dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diingat teman-teman bahwa sebuah podcast yang baik itu adalah sebuah podcast yang juga bisa mengakomodir pendengarnya. Apakah pendengarnya itu mau selalu dengerin keluh kesah? Apakah pendengarnya selalu mau dengerin orang marah-marah? Mungkin belum tentu gitu. Bisa jadi orang itu mau tahu atau mau dengar bagaimana optimisme misalnya gitu dibalik gitu ya. Atau misalnya bagaimana kira-kira ngebanyol atau ngelucu soal situasi yang ternyata menekan teman-teman atau nge-pressure teman-teman gitu. Nah, apakah keluh kesah itu bisa diturunin di banyak genre atau podcast atau output apa lagi gitu? Ya bisa aja. Itu kan bisa jadi akal-akalan kreator untuk bagaimana meres habis keluh kesah yang disampaikan atau misalnya cerita-cerita yang teman-teman punya gitu. Nah, genrenya bisa beragam, Mas Hanif. Mungkin tadi aku udah sharing bagaimana sebuah genre podcast itu bekerja. Tapi kalau ngomongin soal keluh kesah, mungkin itu kalau diturunin dalam premis genre, itu cuma masuk ke dalam podcast talks atau juga podcast komedi. Karena itu yang base utamanya berdasarkan dari keresahan. Ngomongin soal wawancara, tadi bisa juga wawancara teman-teman sendiri yang sama-sama sebel di situ. Komedi bisa sama-sama misuh-misuh di situ, sama-sama marah-marah di situ, dan sebagainya. Nah, karena pada dasarnya basic orang ngeluh itu kan tidak ramah di kuping gitu ya, tidak ramah untuk didengarkan panjang-panjang, sehingga juga outputnya juga itu akan jadi semakin minim. Jadi teman-teman juga perlu sadar bahwa ketika bikin podcast ada orang lain yang mendengarkan, sehingga treatment dan juga pemilihan tema itu juga penting untuk di-maintain kayak gitu. Oke, Kak Alfonsus, saya rasa Ya. udah cukup. Nah, di situ ada yang mau tanya nih, ada yang angkat tangan, ada Afra. Halo Afra. Afra Ajren. Oke, Afra Halo, silakan speak up. Oke, mau tanya Kak, misal kita serius nih di podcasting di Noise Oke. ini. Terus apakah Noise ini bisa dimonetisasi nggak Kak? Kayak di YouTube gitu. Pasti Kak. Oke. Walaupun bukan pada workshopnya ya treatment genre podcast, tapi aku coba sharing gimana ketika sebuah kreator itu berkarya di Noise. Jadi Noise itu ada beberapa jenis tingkat eksklusivitasnya. Pertama, yang paling bawah misalnya ngomongin namanya RSS. Jadi RSS itu sifatnya UGC, semua orang bisa upload di situ, bisa nyampein semua podcastnya di situ, bisa dengan bebas upload tanpa ada tekanan atau tuntutan dan lain sebagainya. Di level selanjutnya ada namanya podcast eksklusif, di mana sebuah podcast itu diikat cuma bisa tayang di Noise aja. Misalnya contohnya Panji Siniar Him, Hiduplah Indonesia Maya, itu cuma ada di Noise. Jadi orang dengan sadar bahwa eksklusif
nyari Panji itu cuma ada di Noise, tapi di level produksi, di level tapping dan lain sebagainya itu hanya Panji yang ngelakuin gitu. Tidak ada involve dari Noise di situ. Mungkin dari promosi bisa dari Noise, tapi di level produksi itu ada di Panji gitu. Terus ada juga di level yang selanjutnya ada namanya original podcast Noise, di mana semua dari hulu ke hilirnya itu semua dibikin oleh Noise. Strategi marketingnya, strategi kontennya, strategi sosial medianya dan lain sebagainya itu dibuat sama Noise. Gimana caranya nge-develop premis dari awal, bagaimana nge-brandingnya, bikin kontennya, itu semua di-develop dari Noise. Tadi beberapa podcast yang aku sharing di PPT kayak misalnya tadi Halen, Berizik, terus tadi ada Scary Things dan sebagainya, itu semuanya Noise original podcast. Dan apakah itu semuanya menghasilkan? Iya, semuanya ada penghasilan di situ, misalnya ada tap in brand di situ dan sebagainya. Eksklusif juga punya kesempatan yang sama. Nah, di level RSS itu ada tujuan mau ada monetisasi. Tapi kalau monetisasi sudah jelas bahwa track recordnya tidak sejauh YouTube gitu. Maksudnya YouTube sudah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun gitu. Nah, bahwa tujuan akan dimonetisasi untuk di level UGC atau di level SSS atau di level RSS atau di level teman-teman semua yang baru-baru upload itu akan ada, tapi konsistensi itu kan butuh dilakukan terus-menerus, apalagi di pasar yang baru, industri yang baru, pemain yang baru, bahwa podcast itu bisa disebut industri yang baru di Indonesia gitu ya. Nah, itu butuh pemain yang lebih banyak sehingga ada kesamaan persepsi dari pengiklan gitu. Jadi YouTube besar karena audiensnya sudah besar sehingga ada monetasi di situ. Sama halnya juga dengan podcast, bahwa ketika pemain podcast semakin besar, industrinya semakin besar, pendengar semakin banyak, tidak menutup kemungkinan bahwa monetisasi atau penjualan di situ akan jauh lebih besar kayak gitu. Di level bisnis itu akan kayak gitu. Tadi sorry siapa namanya? Fajri. Siapa tadi namanya? Sorry. Afra, Kak. Iya, makasih, Kak. Afra, kayak gitu ya kurang lebih. Iya, makasih, Kak. Ada ini udah cukup Afra atau ada feedback lagi? Cukup, Pak, cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Imara, silakan Imara. Halo, suara saya jelas nggak, Pak? Jelas, Imara. Oke. Jadi saya mau nanya, Kak, Boleh. podcast saya dan rekan saya itu kan ngebahas hal-hal kontroversial yang ada di dunia industri kreatif kan. Oke. Nah, terus di episode pertama kita ini itu udah langsung ngebahas karya seni kontroversial yang udah langsung menyinggung agama gitu. Nah, terus kita tuh sebenarnya takut kalau kontennya tuh terlalu eksplisit gitu loh. Jadi kayak aku mau nanya batasan untuk hal-hal yang ngebahas hal kontroversial kayak gini di Noise itu batasan itu sampai mana sih gitu? Apakah kita sama sekali jangan mengungkit tentang SARA atau kayak soalnya kita takut udah upload episode ntar tiba-tiba hilang gitu episode-nya di report gitu kan. Iya, sebenarnya batasannya sampai ditangkap polisi sih, Marah. Enggak bercanda. Enggak. Jadi podcast itu batasannya di mana batasannya adalah ngomongin soal intuisi. Ini ngomongin soal mental setiap podcaster. Di Noise itu ada podcast namanya podcast musuh masyarakat. Dari namanya saja sudah jelas terbampang musuh masyarakat. Itu premisnya adalah unpopular opinion, gimana memperlihatkan opini yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Misalnya ya, contoh yang paling agak ekstrim, misalnya yang paling baru ngomongin soal kami mendukung legalisasi bunuh diri, atau legalisasi bunuh diri itu banyak manfaatnya. Atau di lain sisi, misalnya ada agama tidak ada manfaatnya. Bahwa ngomongin soal jurang sudah pasti jurang. Ngomongin soal digeruduk ormas sudah pasti episode ini digeruduk ormas gitu kalau misalnya ada yang dengerin. Nah, di level mana bahayanya? Di level bahayanya adalah ngomongin mental. Kalau merasa Imara tidak yakin bahwa itu akan diserang orang, lanjutkan. Tapi kalau misalnya di level dimana kayaknya gue udah ngelewatin batas deh. Itu ngomongin soal personal. Jadi kalau menurut Imara itu masih dalam konteks yang tepat, aku nggak tahu nih kontroversi apa yang disajikan Imara. Boleh sharing dikit Imara tadi ngomongin soal apa?
Jadi Mumpung episode pertama ini kita ngomongin soal karya seni, ada namanya Peace Christ. Jadi itu tuh foto salib, Yesus salib gitu, yang direndam di air seni dari si fotografer itu gitu. Oke. Nah ya udah, terus kita ngebahas ke agak sana. lembab apa gimana Imara? Enggak bercanda. Gitu. Oke, Sama paham. ini juga sih Kak, sedikit ada kita ngebahas tentang rasisme juga. Jadi pameran gitu yang ngebahas masalah perbudakan orang kulit hitam gitu. Iya. Tapi kan itu part of sejarah kan berarti. Misalnya Imara di situ menarasikan bahwa situasi itu pernah ada gitu kan. Iya, lebih ngebahas ke seninya sih. Ya, oke. Daripada sejarah. Ya. Nah, apalagi ngomongin soal seni, bahwa seni itu punya base, punya landasan dari kreatornya gitu. Imara kan cuman memberikan narasi baru dari perspektif si pembuat seninya kan. Dan itu sebenarnya sah-sah aja Imara. Karena kalau ngomongin soal bagaimana seni itu dibuat dan bagaimana background story-nya, Imara kan cuman ngasih tahu apa yang udah ada faktanya gitu. Dan itu buat konten tuh secure banget gitu, aman banget. Kecuali Imara malah membuat value baru dari yang sudah ada gitu. Misalnya kayak tadi ngomongin soal perbudakan, misalnya ngomongin perbudakan gitu. Misalnya ada patung atau ada lukisan dari zaman perbudakan. Tapi Imara misalnya ngomongin soal bagaimana perbudakan itu dibuat, dan juga misalnya di situ ada tambahin bumbu-bumbu pelecehan seksual, di situ ada bumbu-bumbu misalnya pembunuhan massal dan lain sebagainya di luar konteks perbudakan, itu yang jadi mungkin salah, walaupun mungkin di situ ada konteks pelecehan, gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya itu masih dalam konteks value seninya, itu nggak apa-apa Imara, karena ngomongin soal jurang itu balik lagi ke masing-masing. Tadi yang udah gue sharing bahwa Musuh Masyarakat itu menghadirkan bagaimana unpopular opinion itu bisa diterima masyarakat atau nge-trigger masyarakat untuk ngebenci, itu emang goals-nya. Podcast Musuh Masyarakat itu goals-nya adalah dibenci masyarakat. Sehingga yang disajikan adalah kontroversi-kontroversi, opini-opini yang sifatnya tidak biasa gitu. Nah, bagaimana menyelamatkan podcast ini biar tidak ditangkap polisi, itu adalah argumen-argumennya valid dan argumen-argumennya selalu ada way out-nya. Kayak misalnya ngomongin soal legalisasi bunuh diri. Apa yang dibatasi adalah legalisasi bunuh diri legal kalau dia sudah bisa memutuskan keputusannya sendiri. Legal age, dan juga misalnya kayak tidak bisa diselamatkan lagi, dia udah sakit parah, udah misalnya dari dokter kayaknya ini udah harus suntik mati dan lain sebagainya. Nah, itu batasannya. Kayak misalnya ada juga di dalam legalisasi bunuh diri ada batasan di mana legalisasi bunuh diri tidak boleh untuk anak kecil. Bahwa anak kecil tidak boleh, harus dieducate biar dia bisa survive dari kehidupannya kalau misalnya dia dibully atau misalnya dia dicari way out-nya sehingga dia tidak sampai bunuh diri. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana sebuah podcast kontroversial, bagaimana sebuah podcast yang banyak celah dituntutnya itu bekerja. Kurang lebih kayak gitu Imara. Kalau boleh sharing podcast yang segenre atau senarasi dengan Imara yang lakukan. Kayak gitu. Gimana Imara? Oke, makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Buat teman-teman yang mau dengerin, namanya Warteg Mulia ya guys. Cari aja di Noise. Bagus sambil promo ya Imara ya. Oke, thank you Imara. Selanjutnya ada dari Ibrahim nih, The Good Sound yang tadi di review nih Kak. Oh tadi ya? Iya, silakan nih The Good Sound. Boleh. Gimana? Halo Kak Alfonsus, saya Ibrahim dari Agak rame ya. Ada apa? Bersih-bersih komplek apa gimana nih? Ini ada satu ruangan sama temen. Oh, satu ruangan. Udah. Nah, jadi pertanyaan saya itu kan kalau kita kebanyakan ngomongin genrenya seni atau desain gitu. Tapi buat genre itu yang paling banyak tuh ngomongin apa sih gitu? Sorry. Seni atau desain tuh kan tema ya, tema. Iya. Genre tuh tadi komedi, horor, talk show dan lain sebagainya.
Nah, pertanyaannya apa lagi kalau misalnya mau dilurusin gimana? Lebih maksudnya lebih menjurus ke desain yang kayak misalkan desain fashion atau musik atau film gitu. Oh, Yang nanya tema di industri kreatif itu yang paling banyak dengarkan yang mana gitu. iya, itu Oh, ya. gitu. Ya. Jawabannya saya tidak tahu ya. Maksudnya itu kan ada di lingkup pekerja seni dan desain kreatif. Bahwa kalau misalnya gue suruh sharing tema apa yang paling baik, gue menganggap bahwa semua tema itu baik. Bahwa yang disajikan oleh tadi Ibrahim di dalam podcastnya, atau misalnya tadi siapa tadi warteg apa tadi yang bikin podcast ngomongin soal seni, explicitly ngomongin soal kontroversi dalam seni secara value, itu bisa jadi semuanya banyak pendengarnya. Bahkan di level terkecil, misalnya di seni-seni yang tidak populer gitu, misalnya kayak menjahit gitu, mengukir dan lain sebagainya, itu kan tidak populer kan. Tapi bisa jadi besar kalau misalnya treatmentnya dan genre yang dibawakan tuh tepat gitu. Misalnya kayak nggak ada orang yang membayangkan membahas soal seni memahat tapi genre podcastnya adalah komedi gitu. Nah, packaging apa yang ingin disajikan ke pendengar itu yang paling penting. Bukan soal temanya, tapi bagaimana genre dan treatmentnya itu bekerja baik. Bisa jadi podcast yang mengangkat tema soal film itu diturunin ke drama audio bahkan gitu. Dan mungkin itu lebih atraktif gitu ke orang-orang. Gimana sih ngelihat sebuah film-film dokumenter, film-film yang cuman ada di festival-festival, tapi ternyata bisa dinikmatin secara drama audio gitu. Direplicate lagi, jadi dibuat potongan-potongannya sehingga jauh lebih menarik kayak gitu. Jadi apakah tema yang lebih baik atau lebih banyak didengarkan yang mana? Bisa jadi nggak ada gitu. Bisa jadi itu ngomongnya soal genre dan treatment yang baik kayak gimana, kayak gitu. Ibrahim. Oke, cukup dimengerti. Sip. Ya, makasih. Buat teman-teman jangan lupa dengerin The Good Podcast. Bagus The Good Podcast. Tapi Ibrahim kalau bikin The Good Podcast lebih antusias lagi ya sama podcastnya. Kayak loyo agak lemes gitu ya. Itu lagi sakit tenggorokan waktu itu Kak. Lagi sakit tenggorokan. Ya. Tapi agak disuruh dosen ya. Jadi kayak harus iya, itu juga sama tengah malam juga itu. Ya, gitu. Oke, menarik nih ya. Terima kasih Ibrahim. Nah, teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Sambil menunggu pertanyaan, aku pengen nanya nih sama Kak Alfonsus. Boleh, Mas. Kak, ini kan rata-rata kan teman-teman kan memang masih mahasiswa dan ya usia paling baru 19-an dengan semester mungkin semester 4 ya, sekitar segituan. Oke. Ada nggak sih beberapa noise maker, noise creator gitu kan yang masih mahasiswa dan yang cukup hits gitu. Mereka ngontenin apa sih? Mungkin biar teman-teman punya gambaran. Yang mahasiswa nih, ada nggak? Mahasiswa. Kayaknya kalau yang semuda itu belum ada. Karena mungkin instead di level bisnis itu ada beberapa pemahaman-pemahaman yang harus dilakukan dan juga kayaknya ada ini juga sih. Ada kontrak kerja gitu kayak konsistensi yang harus dijaga. Oh, tapi mungkin ada ini satu namanya suara Ibra. Jadi suara Ibra tuh dia monolog kayak misalnya kayak hari ini ada apa, hari ini kamu kabarnya gimana dan lain sebagainya. Itu tipikal cowok dengan suara ganteng yang nge-treat audiensnya dengan suara-suara malam-malam peneman tidur kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa podcast itu mau dijadikan contoh, boleh teman-teman bisa dengerin namanya Suara Ibra. Dia akan meremajakan kuping teman-teman dengan narasi-narasi pendek yang romantis, jadi meromantisasi situasi kayak gitu, ya teman-teman bisa lihat. Tapi kalau misalnya teman-teman mau berpacu ke orang muda, itu tadi bisa dengerin Scary Things. Scary Things itu jadi salah satu podcast cukup 5 besaran noise lah. Tapi apakah teman-teman ada yang tahu nama-nama orang itu? Nggak ada gitu. Emang mereka berangkat dari bukan siapa-siapa dan nggak terkenal di industri apapun. Out of nowhere tiba-tiba dia punya format podcast yang bagus, genrenya horor, dinikmati banyak orang dengan
effort yang tadi aku bilang, bahwa effort itu berbanding lurus dengan ekspektasi. Kalau teman-teman punya ekspektasi besar soal konten, bahwa treatment effortnya juga harus besar gitu. Mereka besar di TikTok, kalau misalnya teman-teman pernah cari scarythings.indo gitu kalau nggak salah, itu bisa dilihat bahwa itu ada potongan-potongan audio dengan penonton hampir jutaan gitu. Mungkin ada yang 30 juta, ada 40 juta, dan itu angka yang fantastis gitu untuk sebuah potongan video. Sehingga teman-teman bisa lihat contohnya di situ, dan itu berbanding lurus dengan pendengar di dalam podcast, dan itu jadi semakin besar gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat itu mereka masih muda, around 20-25 gitu ya umurnya. Jadi itu bisa jadi patokan teman-teman dalam membuat konten yang teman-teman merasa bahwa aku bukan siapa-siapa, aku tidak terkenal, aku bukan star gitu, tapi aku mau buat podcast. Ada nggak potensinya untuk jadi besar? Ada banget. Tadi ngomongin soal genre podcast dan treatmentnya, itu yang paling penting. Bukan soal temanya, tapi bagaimana nge-apply si temanya itu ke genre podcast yang tepat. Semua orang bisa ngomongin takjil, semua orang bisa ngomongin hari pertama puasa, tapi bagaimana orang mau dengerin podcast lo kalau semua sajiannya sama. Agak sedikit lebih beda, mungkin bisa nge-track orang lebih, ngedrive orang lebih ke dalam podcast lo, kayak gitu. Oke, menarik nih teman-teman ya. Jadi tadi bisa dilihat ya, didengerin suara Ibra ya, bukan Ibrahim ya. Suara Ibrahim, kalau Ibrahim mau bikin suara Ibrahim juga The Good boleh. Sound ya. Kalau Ibrahim tadi The Good Sound ya. Sama tadi Scarythings ya teman-teman, supaya teman-teman juga bisa lihat bahwa anak muda juga bisa loh jadi famous, jadi hits, dan bisa monetisasi juga ya Kak ya, seperti itu ya. Benar. Oke, menarik banget nih. Terus saya juga ini Kak mau nanya lagi nih ya, ada nggak ya konten podcast di Noise yang berhubungan dengan salah satu instansi, kayak misalnya kita kan Telkom ya, Telkom University. Ya. Nah, kebetulan mahasiswa ini kan nggak tahu apakah saking cintanya dengan Telkom University, jadi alma maternya, sehingga kontennya semuanya tentang desain produk dan alma mater, atau karena pusing mau ngonten dan sebagainya gitu. Ada nggak ya? Jawabannya sih kedua, Mas. Kayaknya jawaban kedua. Jadi tapi kayak gimana pertanyaannya? Ada nggak ya contoh-contoh konten yang dari Noise yang ada koneksinya dengan salah satu instansi, entah itu instansi apapun, pendidikan atau BUMN atau apapun gitu kan. Mungkin teman-teman bisa lihat itu. Jadi kalau misalnya memang mau ngonten terkait desain produk atau industri kreatif atau tentang Telyu misalnya, jadi punya gambaran. Mungkin mereka pengalamannya di sini seperti itu. Ada nggak? Honestly, aku belum spesifik nge-breakdown apa aja yang sifatnya mungkin ada berkaitan dengan korporasi atau BUMN, tapi kayaknya beberapa kementerian itu punya podcast di dalam Noise gitu kalau nggak salah. Kayak misalnya podcast Kementerian Pertanian or something, aku lupa. Jadi ada yang dia bikin podcast Kementerian Pertanian, jadi ngundang petani, ngundang narasumber dari Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Itu mungkin divisi humasnya kalau nggak salah yang bikin. Itu tuh bikin di situ ngomongin soal pertanian. Atau dulu tuh sempat ada ini ya, misalnya ada podcast kabinet presiden gitu. Jadi sekretaris presiden itu pernah dulu punya podcast di Noise. Jadi tapi sebenarnya itu isinya soal penjelasan terkait kebijakan, penjelasan terkait misalnya kayak sebuah fenomena gitu yang perlu dijelaskan oleh sekretariat presiden. Dulu namanya apa ya, sekretariat presiden apa ya kalau nggak salah. Sekretariat presiden. Jangan-jangan isinya para pas pampres ini curhat gitu kan? Waktu itu sempat itu juga, bentar, saya nyari nama sekretariat presiden dulu, saya lupa namanya Fahrur, lupa. Sekretariat presiden. Siapa? Saya lupa, pokoknya intinya adalah dia share, dia bukan sharing, jadi kayak potongan-potongan audio dia bikin
bikin penjelasan soal misalnya ada RKUHP yang baru, atau misalnya kayak kebijakan presiden ada ekspor impor beras gitu. Ntar dia jelasin di situ kenapa ada ekspor impor beras dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang basisnya instansi dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman mau dengerin bisa Sekretariat Presiden apa aku lupa, sama tadi ngomongin soal Kementerian Pertanian kalau nggak salah itu. Tapi kalau yang basicnya adalah mata kuliah gitu, mungkin bisa dicari personal gitu, kayak desain produk atau misalnya mata kuliah teknik presentasi, itu kayaknya ada deh kalau personally Mas atau teman-teman semua cari gitu kalau buat jadi contoh. Oke, menarik nih ya teman-teman, jadi punya banyak referensi. Sama ini saya juga kemarin sempat kepikiran nih ya buat mahasiswa gini nih, ke Alfonsus. Kan kita kan desain produk nih, dan yang mata kuliah teknik presentasi. Sebenarnya tugas-tugas sebelumnya sih mereka bikin presentasi terkait, kita ada kelas studio ceritanya. Kita merancang, membuat sebuah produk, membuat inovasi, macam-macam nih inovasinya. Nah, saya kepikiran dan belum lihat sih ada podcast yang teman-teman mahasiswa yang bikin terkait nge-review sebuah produk, atau misalnya dari apa namanya, produk-produk yang udah mereka bikin dan sebagainya. Nah, saya cuman kepikiran gimana ya menerjemahkan itu sebuah produk nih ya dari mereka, inovasi mereka, tapi disampaikan melalui podcast yang menarik dengan cara suara. Saya juga sempat kepikiran itu sih, kan itu menarik ya Kak ya? Ya, kalau ngomongin soal bagaimana sebuah audio itu bekerja, kan ada banyak barrier ya Mas. Ada itu visualize, orang bisa ngebayangin atau enggak, tapi jawabannya bisa. Outputnya kayak gimana itu teman-teman yang bisa ngeragamin. Ada beberapa podcast yang sifatnya visual base banget, tapi outputnya tetap audio. Kayak misalnya itu ada podcast Cantik dari Dalam, podcast di mana ada Diki Divi, ada Ranika Jamil, sama ada Yusuf Fariza, itu mencoba mengerti bagaimana sulitnya jadi wanita, misalnya gitu ya. Nah, di situ tuh ada adegan di dalam podcast ya, itu ada adegan panco. Bagaimana caranya memvisualisasikan adegan panco dalam audio? Orang cuma bisa nikmatin audionya, tapi harus ketawa nih sama adegan panco yang visual banget gitu. Sehingga itu ada dukungan-dukungan dari misalnya yang panco adalah Diki Divi, sama ada kayak bodybuilder cewek gitulah. Dia saling panco. Tapi yang bikin lucu adalah reaksi Ranika Jamil sama Yusuf Fariza di dalam podcast itu. Misalnya kayak gimana udah mulai merah mukanya Mas Diki, udah mulai ngeden capek gitu-gitu. Nah, itu kan bentuk audio yang bisa di theater of mind gitu. Orang ngebayangin semerah apa, terus juga sevisualisasi apa, kayak misalnya divisualisasikan juga dalam bentuk audio bentuk bodybuildernya. Di sini ada perempuan berbadan besar, kekar seberat 80 kilo dengan tinggi sekian dan lain sebagainya, mencoba menantang Diki Divi dengan bobot cuma 40 kilo, kurus kering, agak bencong dan lain sebagainya, kayak gitu misalnya. Nah, itu kan bentuk visualisasi yang bisa diaudiokan. Itu contoh narasinya. Atau yang kedua, misalnya teman-teman mau pakai video. Jadi misalnya sambil take podcast, teman-teman juga pakai video kamera gitu. Jadi sama. Jadi audionya bisa diterima, tapi visualnya juga bisa didapetin. Tapi visualnya itu sebagai bentuk promosi. Misalnya di dalam TikTok atau dalam potongan IG Reels, teman-teman bisa pakai di situ gitu. Ada beberapa podcast yang nerapin kayak gitu. Jadi audio full-nya ada di dalam podcast Noise, tapi potongan promonya atau potongan-potongan part penting yang sifatnya visual sekali itu ada di TikTok atau di IG Reels. Jadi misalnya kayak di dalam podcast misalnya gini. Ini ada sebuah produk desain kemeja yang aku sharing di sini. Tapi kalau teman-teman mau lihat visualnya, itu bisa lihat di IG aku di @bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. Nah, tapi di sini aku coba mau gambarin kemeja ini bentuknya agak bentuk V-neck, terus juga warnanya merah, kancingnya banyak. Secara visual mungkin teman-teman nggak kebayangin, tapi kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat Chris Hemsworth pernah pakai ini, pernah. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya gini. Jadi by reference, by narasi, itu semua bisa di-create secara visual.
dan bisa dinikmati secara audio. Kayak gitu, Mas Hanif. Oke, menarik. Jadi ini sih sebenarnya yang dari kemarin saya pikirkan, karena teman-teman tuh punya potensi hal yang berbasiskan visual tadi ya, visual based, tapi gimana mengimplementasikan dalam sebuah sound ya, suara. Itu sih yang saya rasa bisa banget potensial buat teman-teman, karena memang di sini saya rasa untuk konsep desain dan teman-teman ngedesain ini sih Kak, mereka jago-jago nih sebenarnya. Ya. Nah, kita di teknik presentasi desain ini memang gimana caranya mereka bisa ngejual nih desain mereka sebenarnya. Ya. Terbayang. Kebayang ya, karena memang ya mayoritas kalau di mahasiswa kita memang kalau untuk skill saya rasa tidak perlu diragukan sih. Cuman nggak semua desainer tuh bisa ngomong gitu. Nggak semua desainer bisa nge-present dari ide konsep mereka dan ngejual ke customer dan sebagainya, ke klien kayak gitu. Karena dituanginnya lewat desain ya, lihatnya outputnya kayak visual gitu ya. Jarang untuk buat diomongin gitu. Iya, seperti itu. Nah, kebetulan memang semester ini kan saya coba eksperimen nih, kan kerjasama dengan Noise, gimana ngelatih teman-teman dengan cara bikin podcast kayak gitu. Oke. Itu salah satu hal yang baik. Maksudnya podcast itu kan sifatnya personal, dan bahkan kalau teman-teman nggak mau didengerin banyak orang, itu juga bisa gitu. Kan tadi aku udah bilang bahwa ekspektasi konten itu kan berbanding lurus dengan effort. Nah, itu juga berhubungan dengan value apa yang pengen teman-teman dapetin. Kalau teman-teman mau buat latihan ngomong, itu bisa jadi podcast itu salah satu alternatif paling baik, karena dia tidak visual, orang nggak perlu tahu bagaimana menempatkan mimik mukanya kayak gimana ya. Gue di kamera udah cukup ganteng atau cukup cantik, itu nggak perlu gitu, karena base-nya audio. Bahkan orang bisa ketipu dengan suara gitu, karena ini suaranya ganteng banget, bahkan gue nggak perlu tahu mukanya kayak gimana, tapi gue tahu dia mukanya pasti ganteng kayak gitu. Karena ada kayak gitu kan, sehingga jadi teman-teman bisa lebih pede, lebih lancar gitu mungkin nyampeinnya kalau dalam podcast kayak gitu. Oke, menarik nih ya, menarik ya teman-teman. Jadi tadi juga kata Kak Alfonsus nih ya, biar teman-teman juga semakin tergugah nih ya bikin podcastnya, karena memang kita belajar podcasting di teknik presentasi ini kan berguna banget nih buat teman-teman semuanya nanti ngejual produk, bagaimana menyampaikan ide ke klien, seperti itu ya Kak Alfonsus ya. Benar. Oke, menarik banget. Saya jadi penasaran nih Kak, ada nggak ya konten di Noise sendiri yang secara konten itu dia mungkin basicnya secara desain dan visual, terus menyampaikan sesuatu dengan cara oral ya, dengan disampaikan seperti itu. Kalau yang tadi itu kan cerita yang dari yang tadi perempuan berbadan sekian, berat sekian, itu kan kayak hal yang umum. Nah, yang spesifik nyeritain desain ada nggak? Ngejual produk mereka lewat Noise gitu misalnya. Kalau kayak TikTok atau Instagram kan banyak tuh mereka ngejual lewat sana nih. Nah, udah ada nggak ya contoh misalnya mereka ngejual produk mereka sehingga tertarik lewat Noise. Nah, teman-teman mungkin bisa tuh nanti ngejual produk kalian, ide desain kalian disampaikan di sana tuh. Sejauh ini sih belum ada, tapi kalau inisiasi dari Telkom University baik juga sih, Mas. Menarik ya, malah belum ada inisiatif ya. Karena kan maksudnya di sekarang orang mau utilize podcast itu kan untuk entertainment gitu kan. Jadi orang juga punya ekspektasi yang sama bahwa kalau orang ke podcast berarti pengen dihibur. Nah, kalau misalnya pasar itu bisa dibuat, itu rasa-rasanya itu bisa jadi hal baru juga buat orang. Ternyata bisa jualan di podcast ya, ternyata bisa pitching ide di podcast ya. Nah, itu tuh mungkin bisa jadi inisiasi teman-teman semua yang ada di sini buat bikin pasar itu gitu. Karena kan pasar itu diciptakan ya Mas ya, kalau kata efek rumah kaca. Jadi kalau misalnya emang teman-teman mau buat pasar itu sendiri, sehingga itu jadi alternatif orang buat pitching desain, pitching ide dan lain sebagainya, mempromosikan barang dagangannya gitu, misalnya atau jualannya, itu jadi alternatif baru sih kayak gitu. Jadi bukan ngomongin soal pendengar, jadi bukan ngomongin soal berapa pendengar yang dicapai, tapi berapa barang yang terjual gitu misalnya, kayak gitu. Menarik banget ya, Maksudnya kayak ini jujur saya malah kayak mind blowing gitu, malah kayak kalau misalnya diaplikasikan malah bisa menjadi sebuah ide inisiatif baru seperti itu ya Kak Alfonsus ya. Bisa. Tuh teman-teman dengerin tuh, kalian bisa banget tuh ngejual di sana jadi sebuah
genre baru mungkin dengan cara Hmm. kalian punya desain apa, ngejual skill kalian di sana lewat podcast, ngejual dari hasil-hasil desain kalian, diceritakan di sana. Berarti sangat memungkinkan ya seperti itu ya Kak ya. Ya, mungkin bisa ceritain misalnya di dalam podcast ngomongin value-nya gitu. Tadi kayak misalnya lo mengerjakan sebuah seni gitu, teman-teman mengerjakan sebuah karya seni tapi ada background story-nya soal misalnya kayak depresi diputusi cinta. Aku salurkan ke output ini, ke desain ini, ke produk ini dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif orang tahu kenapa punya alasan membeli produk ini gitu. Mungkin punya kayak kedekatan relasi yang sama-sama habis putus cinta, sama-sama habis depresi, ditinggalin orang yang disayang kayak gitu-gitu. Nah, jadi relate sama produknya. Misalnya kayak gitu contoh aja. Menarik banget nih ya teman-teman semuanya ya. Malah saya tuh melihat kayak ini sih Kak, apa ya, kayak bener-bener unlimited opportunity gitu loh ketika di benar. sini tuh ya. Ya, Apalagi kan tadi seperti Kak Alfonus bilang juga, pemainnya di sini masih belum banyak gitu ya, masih bisa banget terekspos. Terutama teman-teman juga, apalagi tadi juga dibilang yang untuk anak-anak muda yang usia mungkin di bawah 20 juga belum banyak. Jadi kayak malah itu menjadi salah satu ini ya kesempatan ya Kak ya, seperti itu ya. Benar. Menarik semuanya. Oke, kayaknya saya terlalu banyak bertanya nih ya. Saya excited banget soalnya, jujur aja nih. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya nih, masa kalah sama dosennya nih, nanya banyak banget. Oke. Ini teknik presentasi kan, maksudnya sekalian latihan mempresentasikan pertanyaan aja atau omongan gitu kan bisa. Iya. Kak itu ada nanya tuh, ada Dava. Dava silakan. Izin bertanya. Boleh. Kalau kita memilih topiknya itu apa ya, topik yang agak kurang terkenal begitu, cara mempromosikannya ke kebanyakan orang bagaimana ya? Misalnya apa Dava? Boleh disebutin aja. Kayak podcast saya kan membahas misteri dunia begitu. Cuma kan trennya itu kan waktu 2010 ke bawah, sekarang sudah tidak terlalu. Misteri dunia contohnya satu aja. Contohnya di di episode 1 podcast saya kan saya membahas itu tentang yang bagaimana orang-orang bisa menyimpulkan piramid itu dibuat alien dari desainnya. Nah, setelahnya saya memberi penjelasan kenapa aslinya sejarahnya seperti ini loh, tidak kata konspirasi begitu. Ya, oke. Dava, ngomongin soal tadi yang Dava bilang bahwa bagaimana mempromosikan atau bagaimana menyampaikan tema-tema yang unpopular gitu atau tidak pop untuk ke orang-orang yang zaman-zaman sekarang gitu. Pada dasarnya yang dipilih oleh Dava tidak terlalu usang gitu. Dava memilih misteri dan konspirasi soal Sphinx, soal Mesir, soal piramid dan lain sebagainya itu nggak ada yang itu nggak lekang oleh zaman. Tadi aku juga udah sempat sharing bahwa semua tema tuh nggak ada yang salah Dava. Bahwa Dava mau bikin tema yang sangat tidak terkenal sekalipun, misalnya kayak misteri nenek Dava gitu atau misalnya misteri rumah Dava, nggak apa-apa karena esensinya itu bukan di rumah Davanya, tapi bagaimana Dava itu mencarikan genre, mencarikan treatment podcast yang tepat untuk tema itu. Tadi kita ngomongin soal yang paling tidak populer lagi, misalnya kayak misteri rumah Dava. Orang nggak tahu Dava siapa, rumah Dava tuh di mana nggak tahu. Tapi mungkin packagingnya secara visual gitu, misalnya secara visual gitu ya. Pertama disajikan dengan gambar-gambar yang catchy, misalnya ngomongin soal gaya rumah Dava yang bentuknya agak-agak zaman-zaman Belanda gitu, misalnya terus tiba-tiba di belakangnya ada noni-noni Belanda, ada visual kuntilanak di samping kiri, ada visual misalnya hantu-hantu lainnya gitu misalnya, misteri-misteri di situ. Nah, itu secara visual, secara dalam podcastnya, treatmentnya mau diapain, treatmentnya mau dibikin apa? Misalnya kayak di dalam deskripsinya Dava menjanjikan ada interaksi langsung dengan setan Belanda di rumah saya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan ekspektasi yang ingin
orang tahu kan, oh ada interaksi langsung sama setan gitu. Nah, itu Dava bisa sajikan di dalam podcast ya. Beneran Dava misalnya kayak melakukan ritual pemanggilan arwah atau misalnya di situ, atau misalnya kayak di situ ada background story, ternyata di sini adalah tempat di mana pembunuhan atau eksekusi pahlawan dari misalnya pahlawan Bandung di dekat situ gitu misalnya. Nah, itu kan yang di package itu seperti apa? Bukan soal rumah Davanya, tapi bagaimana si ceritanya itu bisa mengantarkan orang ke hanyut sama cerita Dava gitu. Dari segi visual, dari segi promosi video gitu misalnya. Dava bisa jadi motong sebuah audio sekitar 30 detik atau 15 detik gitu tentang ngebait orang soal podcast ini. Misalnya kayak rumah Dava terletak di Bandung, tapi ternyata rumah Dava itu menyimpan banyak cerita-cerita horor dari masa penjajahan Belanda. Mulai dari kuntilanak sampai noni-noni Belanda. Misalnya kayak gitu potongannya. Nah, orang ke-trigger bukan gara-gara rumah Davanya, tapi orang ke-trigger gara-gara ada cerita dari kuntilanak sampai noni Belanda. Misalnya contohnya itu ya. Atau misalkan ada part-part seru lainnya kayak misalnya soal di rumah Dava pernah menemukan sesosok noni-noni Belanda tanpa mata, tanpa kaki, tiba-tiba merasuki Dava. Misalnya kayak gitu contoh potongannya. Nah, orang ke-trigger tuh bukan gara-gara tema yang unpopular, tapi ke-trigger gara-gara ternyata noni-noni Belanda bisa ngerasukin orang kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu treatment bagaimana itu diaplikasikan ke tema-tema yang tidak populer menurut Dava gitu. Misalnya tadi ngomongin soal Sphinx dan bagaimana historinya itu terbuat, misalnya piramid, histori piramid dan bagaimana piramid itu terbuat. Nah, itu juga bisa diaplikasikan bahwa piramid itu potongan promo audionya mau kemana itu bisa diambil. Terus juga secara visual, misalnya secara visual ada piramid, terus di atasnya ada gambar alien, itu kan bikin persepsi orang apakah piramid itu dibangun oleh alien gitu. Walaupun dalam podcast belum tentu, paling nggak nge-catch orang dulu dari segi visualnya. Dari segi penjudulan, dari segi penjudulan juga bisa jadi baiting itu mungkin bisa jadi opsi gitu. Misalnya kayak apakah piramid bukan dibangun oleh manusia. Misalnya contohnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi alternatif bagaimana konten-konten yang side stream, konten-konten yang dirasa tidak populer lagi, itu bisa banyak menimbulkan potensi pendengar atau traffic ke dalamnya. Kayak gitu Dava, kurang lebih. Ya, baik. Sekalian promosi ya, yang lain jangan lupa mendengarkan. Boleh. Ya, terima kasih. Apa nama podcastnya Dava? Setiap Jumat, Sabtu, Minggu saya update. Apa nama podcastnya apa? Menguak Misteri Dunia. Menguak Misteri Dunia. Ya. Oke, sangat bagus. Jadi orang langsung tahu ya. Menguak Misteri Dunia. Tentang apa? Menguak Misteri Dunia. Oke, sip. Bagus. Menarik banget nih ya, menguak misteri dunia. Oke. Kemarin saya udah dengerin juga sih ceritanya dari Dava nih yang ngomongin apa namanya piramid juga nih, misteri-misteri. Dan itu kayaknya bisa banyak ya, apalagi yang berhubungan dengan desain yang ngomongin apa namanya piramid, Menara Eiffel, Borobudur dan sebagainya. Semuanya bisa ya kayak seperti itu ya. Bisa. Oke, thank you Dava. Yang lain silahkan. Sekarang udah 10.40, sepertinya 10 menit lagi. Kemudian kita tutup. Yuk 10 menit lagi kita optimalkan nih. Teman-teman kemarin banyak banget soalnya yang nanya. Yang nanya ke saya juga termasuk terkait teknis juga nih Kak. Cuman kalau teknis nanti bisa dibantu juga lah. Oke. Halo, ada lagi yang mau bertanya? Tapi kalau nggak ada yang mau bertanya, saya ada yang bertanya lagi deh. Boleh Mas. Ini Mas MC nggak mau nanya nih, MC. Oh iya, MC-nya nih. Arishi ya, Arishi. Iya, saya mau nanya nih. Izin bertanya deh. Jadi saya ini podcastnya bareng rekan sih berdua gitu. Tapi menurut saya konsep podcast kita berdua ini lumayan idealis lah untuk ukuran podcast pemula gitu.
Oke. Yang kita Indonesia gimana takutin tuh kalau boleh tahu? susah lagi jelasinnya, cuman Waduh, nanti idealis. nanti coba didengar aja sih paling. Oke. Pokoknya yang kita takutin sebenarnya di kayak copyright dan lain-lain, karena emang kita nggak mau kita nggak mau kayak takut-takut buat bikin konten, yaitu karena tadi idealis kita itu, tapi kita juga takut buat kalau kena copyright dan lain-lain. Jadi kira-kira gimana sih cara menghadapi masalah copyrightan ini, Mas Alfonsus? Harus dikasih konteks ya, Arisi, aku nggak paham kalau misalnya copyright soal apa, misalnya Kita paling soal bumper sih, paling bumper lagunya tuh lumayan. Oke. Ya. Bumper lagunya dipakai di YouTube gitu, dari YouTube gitu misalnya. Iya. Oke. Ya, kalau misalnya Arisi concern soal copyright dan sebagainya, karena mungkin Arisi tahu bagaimana sebelnya orang make nggak izin gitu ya. Ya misalnya Arisi bisa, kalau misalnya mau mengeluarkan uang lebih gitu, ada namanya artlist.io. Artlist.io itu nyajin semua bumper yang sifatnya gratis, tapi Arisi harus berbayar di situ. Tapi kalau misalnya ternyata di YouTube juga banyak sebenarnya bumper yang sifatnya free copyright gitu, free royalty dan lain sebagainya. Nah, itu bisa di situ. Arisi bisa di situ. Atau misalnya Audio Jungle, kayaknya itu tempat-tempat buat tapping, ngambil audio yang free copyright kayak gitu. Nah, itu kan di level bumper. Ada juga beberapa podcast misalnya kayak ngomongin soal Berisik gitu. Berisik itu kan podcast musik yang di dalam podcastnya tuh nyetelin banyak banget musik kan. Dan itu rawan sekali soal hak cipta gitu. Ngelihat soal misalnya nyetelin lagunya Dewa 19, nyetelin lagunya siapa, dan lain sebagainya. Nah, itu diurusin sama partnership-nya Noise gitu. Jadi kita kerja sama label, kita kerja sama publisher dan lain sebagainya untuk ngasih tahu bahwa kita pakai lagu kalian buat di dalam podcast. Kayaknya as long as nggak dapat keuntungan dari situ, rasa-rasanya nggak apa-apa. Itu kan kayak penyanyi kafe yang dibolehin sama Ahmad Dhani buat bawain lagunya di kafe gitu kan. Sedangkan kalau itu dijadiin di konser besar, sudah pasti Ahmad Dhani nggak bolehin karena itu sudah ada performance right-nya kalau nggak salah kalau ngomong itu. Jadi itu bisa ditaker lah sama Arisi bahwa itu ngelanggar hak cipta atau enggak. Kayak kalau di level non komersil, as long as itu tidak dikomersilkan dan tidak mendapatkan keuntungan dari situ atau tidak dimonetisasi, itu kayaknya nggak apa-apa Arisi. Kayak gitu. Ya, makasih ya, Nas. Sama-sama. Oke. Oke, Kak Alfonsus kayaknya sekarang udah jam 10.45. Udah cukup kayaknya, atau terakhir, saya tanya terakhir. Kalau misalnya nggak ada, kita tutup. Silakan nih teman-teman. Ada yang terakhir nggak? Yang mau bertanya, kesempatan terakhir. Oke, kalau misalnya nggak ada, sepertinya bisa kita cukupkan sih. Udah jam 10.45 juga, sesuai dengan timeline. Seperti itu, Kak Alfonsus. Oke, nah teman-teman semuanya, paling sebelum ditutup, kita minta ini dulu nih, closing statement dari Kak Alfonsus terkait genre podcast seperti apa, terus minta tolong dikasih semangat nih para mahasiswa, jadi on the way famous, jadi audio creator nih. Oke, teman-teman, aku selalu ngomong ini di semua tempat aku sharing. Biasanya sih offline, ini online agak canggung ya, karena nggak ketemu kalian langsung dan nggak tahu kalian lagi ngapain sekarang, interest atau enggak sama presentasi aku atau enggak dan lain sebagainya. Karena ini lagi online, tapi aku mau coba sharing bagaimana kira-kira industri podcast itu akan jadi besar itu karena teman-teman, gara-gara penggiatnya, gara-gara pendengar dan sebagainya. Industri podcast akan semakin besar gara-gara pemainnya akan semakin banyak di situ. Dan aku selalu bilang ke teman-teman yang aku datengin bahwa apapun yang disampaikan di sini, apapun yang aku sharingin, apapun yang aku sampein, secapek apapun aku, tapi semuanya itu balik ke kalian. Kalau kalian merasa bahwa ini punya value lebih buat Anda, ya dibikin gitu.
konsistensi itu penting, bahwa initiate pertama kali membuat podcast itu penting, tapi apapun yang terjadi itu pilihannya semuanya di kalian. Secapek apapun aku nyampein, secapek apapun aku bikin teman-teman trust soal industri podcast, tapi pilihannya dari tangan teman-teman. Itu semua balik ke tangan teman-teman. Kalau dirasa bahwa industri podcast itu menguntungkan dan punya potensi buat teman-teman, lakuin, utilize semaksimal mungkin, dan bisa dipakai buat berjualan, itu sangat lebih baik. Kalau misalnya teman-teman bisa pakai itu buat ekonomi kalian jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya ternyata di level konsumsi entertainment teman-teman, ya nggak apa-apa juga. Kalau dirasa itu emang buat hiburan dan nggak pengen jadi podcasternya, cuman pengen dihibur, iya nggak apa-apa juga. Jadi semua industri ini bekerja karena teman-teman semua, gara-gara semua orang yang antusias dalam industri ini, sampai pada akhirnya nanti industri podcast besar, ternyata teman-teman punya kontribusi di dalamnya. Kayak gitu. Terima kasih Mas Hanif, terima kasih Mas Arishi sudah nemenin on cam di sini ya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Nah, sebelumnya kita mau kasih ini dulu nih, apa namanya, sertifikat online dulu nih Kak ya. Oh ya, boleh. Ambil salaman online nih. Boleh dibantu dipersiapkan Arishi atau Ibrahim. Oke. Oke, Kak Alfonsus, ini saya mewakili dari Kaprodi Desain Produk dan juga Dekan Fakultas Industri Kreatif Telkom University menyampaikan terima kasih banyak ya untuk Kak Alfonsus Setiaji Sutasat sebagai produser noise yang mana hari ini menjadi speaker ya untuk kegiatan kita yang kedua seperti itu. Oke. Nanti sama-sama. Ya, untuk apa namanya untuk cetaknya nanti akan kita kasih, kan nanti kan Noise bakal main ke Telyu kan, nanti ini udah disampaikan juga sama Bu Muti ya nanti ya. Nanti entah 1-2 bulanan lagi seperti itu, nanti akan kita kasih secara konsep ketika di acara itu seperti itu. Oke, mantap. Jadi itu sih saya mau menyampaikan terima kasih, senang banget nih ya dari Bu Dekan, dari Kaprodi juga sangat mendukung dan senang banget sih ada kolaborasi ini dan diharapkan mahasiswa juga udah makin excited gitu untuk karena memang kita di sini Telyu terutama kita di desain produk itu fokusnya memang industri based seperti itu. Dan memang mayoritas kita kan visual oriented dan juga product oriented, saya rasa nggak ada salahnya ketika teman-teman nanti jadi sales atau misalnya punya audio konten, itu juga bisa meningkatkan kapasitas teman-teman juga seperti itu. Oke, paling itu kalau dari saya. Sebelumnya mungkin teman-teman saya minta buat on cam semuanya dulu, kita mau ambil foto dulu nih Kak ya. Ya, oke, silakan kita ini dulu, ambil foto dulu. Untuk panitia minta tolong bantuannya. Minta tolong dikondisikan. Ya, silakan dibuka kameranya. Oke. Kayaknya teman-teman tadi pada ditutup semuanya dikira dengerin podcast kayaknya ini Kak ya. Baru bangun tidur, kayaknya baru bangun tidur tuh. Habis map. Ya, yuk silakan dibuka dulu nih. Oke, silakan nih panitia, silakan di screenshot sebagai bukti hadir. Jangan lupa juga teman-teman semuanya silakan diisi untuk absensinya ya sebagai bukti teman-teman hadir untuk absensinya di hari ini. Oh ya, Kak Alfonsus mau nanya. Kemarin pertemuan pertama kan dikasih tugas tuh sama yang pertama kemarin. Nah, yang kedua ini teman-teman ada tugas lagi nggak bikin latihan podcast yang kedua? Oh, nanti kan ada sesi ketiga itu ngomongin soal audio production ya. Oke. Nah, itu kalau bisa di dalam teman-teman kan udah bikin podcastnya, tugas selanjutnya adalah membreakdown genre podcastnya sehingga nanti secara treatment audionya bisa ditentukan. Misalnya kayak aku mau bikin podcast aku sebagai audio drama gitu misalnya, atau bentuknya komedi yang ada bumpernya di kanan kiri dan lain sebagainya sehingga orang tahu. Jadi breakdown genrenya. Sekarang teman-teman bisa nentuin genrenya kayak gimana dan treatmentnya kayak gimana. Secara narasi, aku mau monolog aja, aku mau tektokannya bareng-bareng. Tapi kira-kira perlu nggak ya back sound di dalam obrolan? Nah, itu bisa dikonsultasikan ke next pertemuannya. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi ngasih tahu turunannya aja. Sip.
Oke, thank you Kak Alfonsus. Mungkin tuh ya teman-teman ya, itu untuk perkuliahan hari ini dan berarti secara tugas podcast teman-teman nggak ada ya disuruh bikin podcast lagi gitu berarti? Ada. Memperbaiki deskripsi aja. Misalnya kayak teman-teman kan udah punya akunnya masing-masing. Oke. Deskripsi dijelasin di situ. Kayak misalnya podcast komedi dengan da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 . Jadi dikasih penjelasan yang lebih dalam di dalam deskripsi podcastnya kayak gitu. Deskripsi termasuk ini juga ya Kak ya, apa bikin cover fotonya dan sebagainya. Benar. Lebih ke arah ini yang nge-brand berarti yang nge-branding dari genrenya ya seperti itu ya. Ya, benar kayak gitu. Oke, tapi misalnya teman-teman mau bikin podcast lagi tambahan episode juga nggak masalah juga ya buat latihan ya Kak ya, seperti Nggak itu. apa-apa, mau bikin 3, 4 tadi ada juga yang bikin itu kan tayang Senin, Kamis, Rabu apa tadi ya ngomongnya yang misteri dunia itu. Nah itu kalau emang udah jadwal khusus silakan diupload. Oke, thank you. Seperti itu aja. Terima kasih Kak Alfonsus buat waktunya. Saya kembalikan ke Arisi sebagai selaku MC, silahkan. Terima kasih untuk Kak Alfonsus dan Pak Hanif yang sudah mengisi acara workshop pagi ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua